Salam segala salam, jumpa lagi dengan saya Kang Raga. Pemirsa, semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperjelas tentang tayangan video sebelumnya, di mana di tayangan video sebelumnya saya menyampaikan bahwa ajaran, doktrin, dan dogma ini merupakan mesin pembunuh yang sangat kejam, yang sangat keji ya. Kenapa bisa suatu ajaran, doktrin, dan dogma agama ya, ini bisa menjadi mesin pembunuh yang sangat kejam? Fenomena-fenomena kematian yang disebabkan oleh penyakit ya, oleh kecelakaan, oleh pembunuhan, oleh peperangan, oleh musibah, dan fenomena-fenomena lainnya itu hanyalah merupakan mekanisme proses, bukan penyebab dari kematian itu sendiri. Lalu apa penyebab utama dari kematian itu sendiri? Penyebab utama dari kematian itu sendiri adalah kehendak atau keinginan manusia itu sendiri ya, yang menghendaki terjadinya kematian. Loh, apa benar manusia itu menghendaki kematian? Apa benar manusia itu menginginkan terjadinya kematian? Itu jelas, itu pasti ya. Bahkan manusia itu mewajibkan dirinya mengalami kematian. Keinginan di sini dalam bentuk keyakinan, dalam bentuk keyakinan dari suatu ajaran agama, dari suatu doktrin dan dogma, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, bahwa setiap yang hidup pasti akan mati. Ini berupa doktrin, berupa dogma ya, dari ajaran agama ya. Dengan doktrin dan dogma tersebut yang mengatakan bahwa setiap yang hidup pasti akan mati, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian atau wajib mengalami kematian. Manusia telah mewajibkan dirinya untuk mengalami kematian. Disadarin ataupun tidak oleh manusia, dengan doktrin ini ya, dengan ajaran ini, manusia sebenarnya telah memasukkan program kematian ya, memasukkan program kematian ke otak ya, ke otaknya nih, ke dalam otaknya, dimana fungsi otak ini kalau di komputer ya itu sebagai prosesor ya, sebagai prosesor yang memproses data-data ya, memproses program ya, mengkomando, mengatur dan mengendalikan program ya. Di mana program kerjanya di sini adalah mewujudkan kematian, terjadinya kematian. Nah, otak ini kemudian memerintah. Di dalam diri manusia ini kan ada satu kesatuan kinerja sistem energi dalam bentuk sistem sel ya, dalam bentuk sistem sel, rangkaian sistem kerja energi ya, dalam bentuk sistem sel ya. Ada sistem pencernaan, ada sistem pernafasan ya, ada sistem regenerasi sel atau metabolisme sel ya. Ada sistem sirkulasi sel. Ini merupakan berbagai rangkaian kerja ya, sistem energi di dalam tubuh manusia ya, yang ada di berbagai organ tubuh manusia, baik organ yang ada di luar ya, maupun organ yang ada di dalam tubuh manusia. Ini berada dalam satu kesatuan kinerja sistem energi atau kinerja sistem sel, di mana programnya, kinerjanya ini, kinerja dari sistem sel ini adalah mengikuti komando ataupun perintah
pengaturan atau pengendalian akal pikiran manusia, otak. Otak manusia ini memerintah. Perintahnya apa? Perintahnya itu berupa program tadi, program kematian yang dimasukkan ke dalam otak, ya, mewujudkan kematian. Nah, dengan program kematian yang dimasukkan ke dalam otak, maka sistem kerja energi, sistem kerja sel yang ada di tubuh ini pun ya dalam rangka untuk mewujudkan kematian itu sendiri, ya, dengan menggerogoti sistem pernafasannya, ya, dengan merusak sistem pencernaannya yang tadinya enak, makan apa saja enak, kemudian semakin bertambah usia semakin gak enak, ya, makan pedas saja sudah terjadi kontraksi, ya. Kemudian sistem metabolismenya, sistem regenerasi sel yang tadinya berfungsi untuk melakukan peremajaan, di mana ada sel-sel yang rusak ini harus diganti dengan sel yang baru, yang lebih muda, yang lebih baik, yang lebih up to date, ya, diganti, ya. Begitupun pada saat ada sel mati, ada sel yang kedaluarsa, ini diganti dengan sel-sel baru yang lebih up to date, yang lebih baik, yang lebih muda, ya. Yang namanya juga peremajaan, ya. Nah, ini dirusak sistemnya. Sistem regenerasi yang seharusnya berfungsi untuk meremajakan, ya, ini berbalik fungsi, mentuahkan, merusak, ya, menggerogoti seluruh sistem-sistem sel yang ada di tubuh ini. Begitupun sistem pernafasannya semakin bertambah usia semakin engal-engal, ya, sesak nafasnya. Jalan jauh sedikit atau lari sedikit sudah sesak nafas, sudah nafas ini sudah tersengal-sengal, ya, rasanya. Karena ada program kerja di dalam otak ini yang memerintahkan kepada seluruh sistem sel yang ada di tubuh ini untuk mewujudkan kematian, ya, untuk mewujudkan kematian itu. Jadi secara otomatis terjadi pengurangan energi. Sistem nyawa di dalam tubuh manusia ini pun menjadi berkurang perannya, ya. Peran sistem nyawa, sistem energi di dalam tubuh ini perannya menjadi berkurang, ya. Energi yang ada di dalam tubuh pun terus mengalami penyusutan, mengalami pengurangan, ya. Karena itu tadi, ya, ada program yang ditanamkan di otak, ya, yang merupakan prosesor ini, ya, berupa program mewujudkan kematian, ya, program terjadinya kematian. Maka dari berbagai sisi kinerja energi ini yang mewujudkan kematian, sehingga manusia menjadi tidak fokus pada saat berjalan, mengendarai umpamanya atau mengendarai motor, ya, tidak fokus, akhirnya terjadi kecelakaan, ya. Jadi kecelakaan yang terjadi itu merupakan mekanisme proses, ya. Mekanisme proses untuk mewujudkan kematian, bukan penyebab kematiannya, ya, kecelakaan itu, musibah itu. Begitupun terjadinya penyakit, berbagai macam penyakit yang parah, ya, wabah, virus dan lain-lainnya. Itu semuanya merupakan mekanisme proses untuk mewujudkan kematian, mewujudkan program kematian dalam diri manusia, ya. Yang memprogram itu manusia itu sendiri dalam bentuk keyakinan tadi, keyakinan yang didapatkan dari doktrin dan dogma dari ajaran agama, ditambah lagi, diperkuat lagi dengan adanya berbagai ajaran, misalnya ajaran yang mengatakan bahwa manusia hanya bisa bertemu dengan Tuhannya itu setelah mati. Secara otomatis ini adalah merupakan tujuan terbesar. Tujuan terbesar manusia itu kan bertemu dengan Tuhannya, ya. Bertemu dengan surganya, bertemu dengan para tokoh idolanya, para rasulnya, para nabinya, para dewa-dewinya, ya.
sehingga menjadi kekuatan besar, kekuatan daya tarik terbesar ya, yang ditaruh di alam kematian. Nah, ini mempercepat terjadinya kematian ya. Jadi yang tadinya prosesnya lambat ditambah lagi ya dengan suatu motivasi ya, motivasi untuk bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan surganya di alam kematian. Nah, menyebabkan mekanisme proses yang tadinya mungkin membutuhkan proses yang lebih lambat lagi, ini dipercepat lagi, diakselerasi ya, diakselerasi dengan adanya program-program itu tadi berupa doktrin dan dogma ya, bahwa manusia hanya bisa bertemu dengan Tuhannya di alam kematian, di mana Tuhan ini merupakan daya tarik terbesar manusia. Untuk bertemu dengan Tuhan harus mati dulu. Nah, ini yang menyebabkan kematian. Jadi berbagai fenomena kematian yang terjadi ya, penyakit, kecelakaan, peperangan, pembunuhan, itu hanyalah merupakan mekanisme proses terjadinya kematian. Penyebab utamanya adalah kehendak atau keinginan manusia itu sendiri ya, yang mewajibkan dirinya harus mengalami kematian. Sekali lagi, manusia telah meletakkan ya, memasukkan program kematian ke dalam otaknya ya. Otak memerintah seluruh organ tubuh ya, seluruh sistem kerja sel di dalam dirinya, dalam tubuh ini untuk mewujudkan kematian. Jadi penyebabnya itu. Makanya kita perlu berhati-hati ya dalam menerima suatu ajaran. Jangan ditelan mentah-mentah, harus disaring ya. Karena yang namanya keyakinan ini merupakan potensi kekuatan terbesar jati diri manusia. Potensi kekuatan jati diri manusia yang terbesar itu adalah keyakinan. Betapa manusia itu percaya dengan adanya Tuhan ya, tapi manusia meletakkan Tuhannya itu di alam kematian atau di langit yang jauh di sana, ya otomatis manusia itu menjadi lemah karena kekuatan terbesarnya itu ada di langit ya. Kekuatan terbesarnya itu ada di alam kematian. Padahal jelas-jelas di ajaran agama pun disebutkan ya bahwa Tuhan itu lebih dekat daripada urat leher. Tuhan itu lebih dekat daripada urat leher ya, lebih dekat loh. Nah, seharusnya diyakinin dengan betul-betul bahwa Tuhan itu memang bersinggasana di dalam diri kita, di kolbu kita, di hati kita, di hati nurani kita. Itu yang seharusnya dibangunkan, dibangkitkan, dan diaktifkan serta difungsikan peran ya, jati diri manusia. Kekuatan jati diri manusia itu karena ada roh ilah, ada Rabbul Alamin di dalam dirinya. Nah, sementara keyakinannya bahwa Tuhan itu ada di langit, Tuhan itu ada di alam akhirat, di alam kematian, ya otomatis manusia itu menjadi lemah, menjadi rapuh, menjadi kerdil jiwanya, merasa dirinya itu sangat kecil banget ya, hanya merupakan hamba sahaya ya, hamba sahaya yang sama sekali tidak punya daya apa-apa. Padahal jelas-jelas daya dan kekuatan terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa itu lebih dekat daripada urat leher. Ada di dalam dirinya. Ini ya yang kemudian menjadi penyebab terbesar terjadinya kematian umat manusia dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari zaman dan ke zaman. Itu disebabkan oleh adanya keyakinan itu. Itulah kenapa saya menyampaikan bahwa ajaran, doktrin, dan dogma ini merupakan mesin pembunuh yang sangat
kejam, yang sangat keji, ya, seperti itu ya. Sampai di sini dulu rekan-rekan semua. Lain waktu kita sambung kembali. Salam segala salam.